Satu Indonesia panik karena rupiah terus melemah bahkan sampai ke angka 16.000 per dolarnya. Terakhir gue cek di angka 16.200. Oh my god, gila sih ringgit Malaysia, geng. Gila-gilaan, geng ya. Hari ini per hari ini satu ringgitnya tembus di 3.658. Kirim uang ke ibuku itu bikin shock banget, guys. Karena dalam 9 tahun aku kerja di Malaysia, hari ini yang paling murah yaitu 1 juta rupiah cuma 275 ringgit aja. Betul ke Malaysia akan muncul sebagai kuasa besar pusat data di ASEAN? Boleh percaya ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video satu Indonesia panik, geng, karena rupiah makin melemah dan ringgit Malaysia semakin kokoh nih, geng. Nah, kalau ngomongin tentang ringgit semakin naik ataupun semakin melejit ataupun semakin di atas ya, geng ya, pastinya para PMI ataupun para pekerja Indonesia pastinya senang tentang kabar hal ini, geng. Karena kenapa? Ya, tentunya senang, geng, karena para pekerja Indonesia itu mengirim uang sangat terkejut bila mendengar harga kurs penukaran uang, geng. Pastinya orang kampung ataupun keluarga-keluarga yang berada di kampung halaman itu sangat senang sekali, geng, bila anak-anaknya ataupun para suami-suaminya itu mengirim uang kepada istrinya dan pada keluarganya, geng. Kayak gitu ya, geng ya. Tapi namun sayang, geng, berita ini membuat netizen Konoha ataupun ketua netizen Konoha bisa membuat ketar-ketir nih, geng. Karena rupiah makin melemah sedangkan ringgit semakin melejit, geng. Oke, geng, gak usah berlama-lama. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda, silahkan komen di bawah. Janji, jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go! Satu Indonesia panik karena rupiah terus melemah bahkan sampai ke angka 16.000 per dolarnya. Terakhir gue cek di angka 16.200. Yang berujung akhirnya orang-orang pada panik, orang-orang pada beli beras, pada nyetok Indomie, nyetok minyak segala macem. Tapi kalau lo tahu, dulu pas di zamannya B.J. Habibie, rupiah itu pernah nyentuh all time high di 16.800. Dan akhirnya sama B.J. Habibie diturunin sampai ke angka 7.000. Jadi kan pas waktu krisis 98 Indonesia kena inflasi gede-gedean kan, sampai nyentuh ke angka 16.800, dan akhirnya Habibie naik, Soeharto turun. Habibie ngelakuin 2 langkah strategis buat nurunin inflasi ini. Pertama, dia rekonstruksi perbankan. Di waktu itu ada 4 bank: Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor, sama Bank Pembangunan Indonesia, yang akhirnya di merger jadi Bank Mandiri. Terus yang kedua, dia restrukturisasi utang-utang swasta. Jadi utang-utang swasta itu direstrukturisasi atau dikurang-kurangin, yang mana sebenarnya utang-utang ini tuh bisa meringankan beban korporasi dan mendorong pemulihan ekonomi. Nah, terus apakah solusi-solusi 2 tadi bisa diimplementasikan ke kondisi sekarang? Nah, sejujurnya gue belum tahu ya. Karena kalau sekarang kondisinya US dollar itu bener-bener menguat banget, bahkan seluruh Asia itu kena dampaknya. Dolar sekarang bener-bener super perkasa, bahkan euro dan pound sterling aja kalah buat ngelawan dolar. Padahal sebelumnya itu pound sterling itu di atas dolar. Terus apa solusinya buat kita, buat rakyat-rakyat bawah yang nggak punya kendali apa-apa? Kita cuma bisa mencari instrumen investasi yang oke dan bisa ngelawan inflasi ini, karena kalau kita nabung terus percuma, guys. Udah pasti nilai rupiah kita bakal turun terus kalau misal kita cuma nyimpen di bank. Jadi lu bisa cari investasi apapun yang bisa bertahan
di kondisi saat ini. Gue nggak mau merekomendasikan apa-apa. Silakan kalian research sendiri investasi apa yang bagus buat saat ini. Oh my god, gila sih ringgit Malaysia, geng. Gila-gilaan, geng ya. Hari ini per hari ini satu ringgitnya tembus di 3.658. Kalau di internet ya, kalau di kedai itu 3.600. Jadi ini super wow buat anak rantau. Semoga inilah rezeki anak rantau. Buat kalian jangan menghina, jangan sedih. Ya, ada rezeki di hak orang lain, ada rezeki di hak kita. Mungkin ini rezeki kami, rezeki anak rantau di Malaysia. Kenaikan ringgit rupiah sangat luar biasa, sangat baik. Jadi buat kalian yang gajinya mungkin di 2.000, kalian dapat di 7.300.000. Mungkin yang kalian gajinya dapat 3.000, dapat di hampir di 11 juta. Dan alhamdulillahnya di bulan ini nanti saya mendapatkan gaji di 3.700 ringgit. Jadi dapat di 13 juta. Dan ini pencapaian yang nggak akan saya dapatkan di Indonesia ataupun di kampung. Mungkin saya bisa dapatkan di 3-4 bulan baru saya dapatkan. Luar biasa, geng ya. Alhamdulillah berkah. Kalian tahu nggak guys, pengiriman ringgit ke rupiah sekarang berapa? Jadi kemarin aku habis kirim uang ke ibuku, itu bikin shock banget guys. Karena dalam 9 tahun aku kerja di Malaysia, hari ini yang paling murah yaitu 1 juta rupiah cuma 275 ringgit aja. Gila, murah banget. Kalian bayangin kalau kirim 10 juta yang biasanya 3.000 ringgit lebih, sekarang cuma 2.750 ringgit. Ya, para netizen-netizen Konoha ataupun ketua netizen Konoha pastinya ketar-ketir ya, geng, mendengar berita ini. Ringgit Malaysia semakin melejit, geng, dan rupiah makin melemah nih, geng. Waduh. Tapi ya senangnya itu yang berada di Malaysia, orang Indonesianya. Sebab kenapa? Ya menghantar uang, mengirim uang ke keluarganya, ataupun ke istrinya, ataupun ke anaknya, kayak gitu. Pastinya sangatlah murah yang bekerja di Malaysia, kayak gitu ya, geng. Tapi yang di Indonesia sekarang, geng, masih berpusing-pusing. Banyak perusahaan-perusahaan yang mem-PHK, ataupun banyak pabrik-pabrik, ataupun banyak kilang-kilang yang mem-PHK para pekerjanya, geng. Makanya juga banyak pekerja orang Indonesia yang keluar negeri nih, geng. Nah, ada berita baru nih, geng. Kenapa ringgit Malaysia makin melejit, geng? Ternyata, geng, Ikinya baca dan Ikinya akan reaction video kali ini ya, geng, ya. Penganalisi ramalan Malaysia bakal jadi hub pusat data terbesar di ASEAN, geng. Waduh. Lagi-lagi di ASEAN, geng. Malaysia dan Malaysia lagi, geng. Banyak investor masuk ke Malaysia, geng. Banyak perusahaan asing masuk ke Malaysia, geng. Ya, karena ya ringgit semakin melejit nih, geng. Aduh, ke Indonesianya kapan nih ya? Kita juga ingin dong Indonesia banyak peluang pekerjaan. Biar rakyat Indonesia tuh tidak kesusahan mencari pekerjaan, kan kayak gitu ya, geng, ya. Oke, geng, jom kita simak bersama-sama lagi nih, geng. Apakah benar Malaysia akan menjadi raksasa besar di ASEAN Tenggara ini, geng? Wah, berita yang menarik, geng. Jom kita simak dulu, geng. Betul ke Malaysia akan muncul sebagai kuasa besar pusat data di ASEAN? Boleh percaya ke? Inilah cakap-cakap orang yang mengatakan kerajaan sekarang ibaratnya sekepal jadi gunung, setitik jadi laut. Kononnya suka membesar-besarkan perkara kecil. Tak jadi lagi, dah bangga sampai ke langit tinggi. Jika betullah pengumuman syarikat-syarikat gergasi seperti Google, Microsoft atau lain-lain itu sekadar hasrat di angin lalu, jadi mana mungkin syarikat induk kepada Google iaitu Alphabet Inc. tiba-tiba menyertai Majlis Pecah Tanah Pusat Data dan Wilayah Awam Pertama di Pusat Perniagaan Elmina, Selangor pada baru-baru ini. Sudah pecah tanah. Maksudnya pembinaan pusat data bernilai 2 bilion US dollar yang bersamaan 9.4 bilion ringgit ini bukan lagi sekadar cakap-cakap kosong. Malah, pusat data ini yang kini dalam pembinaan di Elmina Business Park, Selangor dikatakan dapat menjana impak ekonomi bernilai lebih 3.2 bilion US dollar selain mewujudkan sebanyak 26,500 pekerjaan di Malaysia menjelang tahun 2030. Sangat luar biasa. Bahkan dengan kerjasama syarikat tempatan dagang Next Change, Berhad di Next
terus Google juga bakal sediakan perkhidmatan awam berdaulat di Malaysia. Jadi Google dah mula langkah pertamanya di Malaysia. Sebelum ini, negara Malaysia memang sedang menarik lebih banyak lagi pelaburan pusat berbilion ringgit untuk pusat data, lagi-lagi di Johor Bahru. Menurut Indeks Pusat Data Global DC Byte 2024, Johor Bahru sekarang dah jadi pasaran pusat data paling cepat berkembang di Asia Tenggara. Kalau semua kapasiti pusat data yang dirancang ini berjaya dibina seperti di Elmina baru ini, adalah tidak mustahil Malaysia bakal jadi salah satu hub pusat data terbesar di Asia Tenggara. Bukan tu saja, ada lagi. Oracle, syarikat teknologi terkenal, turut mengumumkan pelaburan besar berjumlah 6.5 bilion US dollar, iaitu bersamaan 27 bilion ringgit untuk membangunkan fasiliti awan Cloud Region Oracle Cloud Infrastructure OCI di Malaysia. Bahkan bila dibangunkan nanti, Malaysia akan menjadi lokasi ke-12 di Asia Pasifik yang memiliki fasiliti awan OCI menyertai negara lain seperti Australia, India, Jepun, Singapura dan Korea Selatan. Malahan pengumuman Oracle ini adalah pelaburan terbesar setakat ini oleh syarikat teknologi yang melabur bilion ringgit untuk wujudkan pusat data dan infrastruktur di Malaysia. Sebelum ini, Google dah mengejutkan rakyat Malaysia. Bahkan syarikat teknologi gergasi lain yang bakal menyusul seperti Amazon dan Microsoft turut mengumumkan pelaburan yang masing-masing bernilai 6.2 bilion US dollar dan 2.2 bilion US dollar turut berhasrat mewujudkan infrastruktur di Malaysia. Malahan dalam masa yang sama, kerjasama syarikat tempatan YTL dan Nvidia juga telah memeterai perjanjian bernilai 4.3 bilion US dollar juga untuk membina infrastruktur AI. Kalau semua projek ini siap, Malaysia sudah pasti akan jadi kuasa besar dalam industri ini. Betul tak? Jadi, apa nak dinafikan lagi? Melalui kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Malaysia pastinya akan lebih terkedepan dalam membangunkan pusat data yang pastinya akan memberi impak yang positif kepada rakyat, ekonomi dan teknologi negara Malaysia pada masa akan datang. Friends of MCMC, demi keselamatan dunia cyber kita. Ya, kita sebagai rakyat Indonesia ataupun sebagai netizen Indonesia, kita tidak boleh kecil hati ataupun iri hati dengan kejayaan negara Malaysia kayak gitu geng ya. Karena memang orang-orang seperti ini ataupun para pemimpin-pemimpinnya itu memang pandai ya geng ya, memusingkan mencari peluang pekerjaan untuk rakyatnya. Sehingga banyak warga asing juga ingin bekerja ke Malaysia, terutamanya negara jirannya yaitu Indonesia. Kayak gitu ya, Indonesia iki. Kayak gitu ya geng ya. Jadi apa namanya ya, kita tuh harus banyak belajar tentang ke negara Malaysia, bukan malah iri ataupun dengki ataupun ingin memusuhinya. Wah, itu salah besar ya geng ya. Kita harus belajar dari segi kenapa Malaysia bisa, kenapa Indonesia tidak bisa kayak gitu. Kenapa Malaysia banyak investor dan investor asing ke Malaysia, kenapa Indonesia tidak bisa? Itu kita harus perbenah ya geng ya. Kenapa ikinya harus bisa bilang perbenah? Ya, supaya kalau banyak investor asing, kalian lihat sendiri, 30.000 peluang pekerjaan untuk Indonesia kayak gitu ya. Yang mungkin manajer ataupun staff-staffnya itu, yang mungkin staff-staffnya yang kecil-kecil itu adalah warga asing, tapi manajer-manajer pangkat-pangkat yang besar itu pastinya warga Malaysia kayak gitu. Itu banyaknya peluang pekerjaan yang berada di Malaysia geng kayak gitu. Coba bayangkan kalau berada di Indonesia, bayangkan seperti itu aja geng. Pasti rakyat Indonesia, ya meskipun tidak semuanya lah mendapatkan itu, pasti rakyat Indonesia akan tidak kesulitan seperti sekarang mencari pekerjaan geng kayak gitu. Nah, jadi kita tuh harus belajar banyak kayak gitu ya. Kalau dinamakan studi banding itu harus penting geng, karena demi kebaikan negara kita juga ke belakangnya kayak gitu. Demi kesejahteraan rakyat kita juga geng kayak gitu ya. Jadi kalau kalian masih netizen-netizen Konoha masih mengikuti ketua kalian, ya pemikiran kalian sampai di situ saja ya. NKRI memang harga mati, ikinya juga NKRI harga mati. Tapi pikirkanlah ke depannya negara kita ini kayak seperti apa kayak gitu, mau maju atau tidak gitu. Mentality kita harus berubah geng dari situ. Nah, supaya investor-investor itu masuk ke negara kita kayak gitu geng ya, berlabur ke negara kita, masa ke negara Malaysia terus sih geng.
Apa sampai nggak kepanasan? Ya pastinya kepanasan lah. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Mungkin video ini bermanfaat ataupun tidak bermanfaat. Bila tersilap kata ataupun tersilap ucapan dari Ikinya, silakan tegur Ikinya di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.